Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah dasar-dasar biofisika yang diampu oleh Bu Rani Oktavia MPD ingin menjelaskan mengenai materi yang telah kami diskusikan, di mana kami beranggotakan Nifa Haji Fatahillah, Novia Rahmah, dan saya sendiri Nurul Sabrina. Kami akan membahas materi mengenai tekanan jantung. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas 4 poin penting. Yang pertama ada aliran fluida pada jantung, yang kedua tekanan jantung dalam memompa, yang ketiga alat pacu jantung, dan yang keempat alat visualisasi jantung. Baiklah, materi yang pertama itu aliran fluida pada jantung. Manusia dalam tubuhnya hampir 70% komponennya fluida. Fluida merupakan zat yang berperan penting dalam sistem yang ada pada diri manusia. Contohnya saja pada sistem peredaran darah. Maka yang berperan sebagai fluida di sini adalah darah, dan pembuluh darah itu berperan sebagai pipanya. Adapun hubungan aliran darah dengan hukum ataupun persamaan yang ada dalam fisika. Yang pertama ada persamaan Bernoulli, yang kedua viskositas fluida, yang ketiga hukum Pesulet. Yang pertama itu ada persamaan Bernoulli. Pada aliran darah berlangsung sifat kontinuitas fluida yang dapat ditulis dalam persamaan berikut, yaitu Q sama dengan A dikali V sama dengan konstan. Pada persamaan Bernoulli dalam fisika, hukum tersebut juga berlaku, dan ada satu lagi rumus, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pada aliran darah, rumus tersebut juga berlaku, di mana di dalam tubuh, pembuluh-pembuluh darah tidak selalu memiliki diameter yang sama. Pada rumus yang A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 dapat disimpulkan, jadi semakin kecil luas penampang pembuluh darah, maka laju atau kecepatan aliran darah semakin besar. Dan pada saat penampang pembuluh darah besar, maka kecepatan alirannya semakin kecil. Yang kedua itu viskositas fluida. Viskositas fluida merupakan gaya gesek antar molekul penyusun suatu fluida. Darah juga memiliki sifat viskositas ini, di mana viskositas ini disebut juga dengan kekentalan. Darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Semakin kental, maka gaya tarik yang dibutuhkan juga semakin besar. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas, yang pertama itu ada volume hematokrit. Volume hematokrit ini merupakan volume sel darah merah, di mana ketika volume hematokrit ini meningkat, maka viskositas darah juga akan meningkat. Yang kedua ada suhu tubuh. Ketika suhu tubuh naik, viskositas darah juga ikut turun. Yang ketiga, kecepatan aliran darah. Ketika kecepatan aliran darah turun, maka viskositas darah naik. Yang keempat ada diameter pembuluh darah. Jika diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka viskositas darah juga turun. Yang ketiga ada hukum Pesulet. Pesulet melakukan penelitian untuk melihat perbedaan tekanan luas penampang pembuluh terhadap laju darah. Darah sebagai fluida real mempunyai viskositas atau kekentalan, sehingga ketika mengalir dalam pembuluh darah, laju setiap bagian darah berbeda-beda, di mana teman-teman bisa melihat pada gambar pada slide. Itu tuh juga biasanya terdapat di dalam pelajaran fisika, di mana lapisan darah yang berada di tengah-tengah bergerak lebih cepat dan semakin lambat menuju dinding pembuluh, hingga tak bergerak pada bagian yang menempel dengan dinding pembuluh. Untuk melihat bagaimana aliran darah pada jantung, kita harus tahu bagian-bagian jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Serambi ini sering juga disebut dengan atrium, serta bilik kiri dan bilik kanan. Bilik ini disebut juga dengan ventrikel. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Adapun pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah ini merupakan jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 macam,
yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan juga pembuluh kapiler. Adapun aliran pada jantung, teman-teman bisa melihat gambar pada slide sebagai patokan dari yang saya jelaskan, di mana pada gambar yang berwarna biru merupakan darah yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah darah yang kaya akan oksigen. Pertama-tama, jantung memompa aliran darah melewati dua sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar atau dari seluruh tubuh di bawah kiri, yaitu mengandung sedikit oksigen atau mengandung karbon dioksida dan memasuki atrium kanan melalui vena cava menuju bilik kanan atau ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ini, darah akan dipompa menuju paru-paru melewati arteri pulmonari. Ketika di paru-paru, darah akan memperoleh oksigen dan meninggalkan karbon dioksida. Nah, darah yang sudah mengandung oksigen ini akan kembali ke atrium kiri melewati vena pulmonari. Ketika sudah di atrium kiri, darah itu akan menuju ventrikel kiri. Ketika melewati ventrikel kiri ini, darah akan dipompa kembali menuju seluruh tubuh melalui aorta. Ketika di seluruh tubuh inilah di mana oksigen akan dipakai dan akan diambil lagi hasil dari metabolisme ini menjadi karbon dioksida. Yang kedua yaitu tekanan jantung dalam memompa. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh manusia pada sistem peredaran darah, di mana jantung ini berfungsi sebagai pompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar timbul gradien dan darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Prinsip penting yang menentukan arah aliran darah adalah aliran suatu zat cair dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Tekanan yang bertanggung jawab terhadap aliran darah dalam sirkulasi normal dibangkitkan oleh kontraksi otot ventrikel atau kontraksi dari bilik. Ketika otot berkontraksi, darah terdorong dari bilik ke aorta selama periode di mana tekanan ventrikel kiri melebihi tekanan aorta. Bila kedua tekanan menjadi seimbang, katup antara aorta dan bilik ini akan menutup dan tekanan dari ventrikel kiri akan terhenti. Darah yang telah memasuki aorta, tekanan darah akan naik pembuluh darah tersebut. Akibatnya, terjadi perbedaan tekanan yang akan mendorong darah secara progresif ke pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan ke vena. Darah kemudian kembali ke atrium atau serambi kanan karena tekanan dalam serambi ini lebih rendah daripada tekanan di pembuluh. Perbedaan tekanan juga bertanggung jawab terhadap aliran darah dari arteri pulmonaris ke paru dan kembali ke atrium kiri. Tekanan darah juga didefinisikan sebagai kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung. Pengukuran tekanan darah mengukur bagaimana kondisi jantung dalam memompa darah. Ada dua hasil yang kita ketahui, yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik ini merupakan tekanan maksimal karena jantung berkontraksi atau ketika jantung sedang bekerja, sedangkan diastolik merupakan tekanan terendah di antara kontraksi atau ketika jantung sedang beristirahat. Adapun faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu umur, aktivitas, dan stres. Juga materi tentang alat pacu jantung. Alat pacu jantung adalah sebuah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Alat ini bisa dipasang jika mengalami masalah jantung terutama seperti aritmia. Aritmia sendiri adalah masalah dengan laju atau irama detak jantung. Selama aritmia, jantung bisa berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau dengan ritme yang tidak teratur. Detak jantung yang terlalu cepat disebut takikardia. Detak jantung yang terlalu lambat disebut bradikardia. Selama aritmia, jantung mungkin tidak dapat memompa cukup darah ke tubuh.
Ini bisa menyebabkan gejala seperti kelelahan atau keletihan, sesak napas, atau pingsan. Aritmia berat dapat merusak organ vital tubuh dan bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau kematian. Alat pacu jantung menggunakan denyut listrik berenergi rendah untuk mengatasi sinyal listrik yang salah. Alat pacu jantung dapat yang pertama mempercepat ritme jantung yang lambat. Yang kedua, memastikan ventrikel berkontraksi normal jika atrium. Yang ketiga, mengkoordinasikan sinyal listrik antara ventrikel. Keempat, membantu mengendalikan ritme jantung yang abnormal atau cepat. Yang kelima, mengkoordinasikan sinyal listrik antara ruang jantung atas dan bawah. Dan yang terakhir, mencegah aritmia berbahaya. Cara kerja alat pacu jantung yang pertama, setelah dipasang, alat seukuran kotak korek api ini akan mengirimkan dorongan listrik kepada jantung melalui kabel-kabel kecil yang terhubung antara keduanya. Alat pacu jantung bisa diatur sedemikian rupa agar gelombang listrik yang dikeluarkan untuk membantu jantung berkontraksi dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jika tidak terdapat kelainan pada detak jantung, alat pacu jantung pun tidak akan memberikan sinyal. Namun jika alat pacu jantung mendeteksi adanya perubahan pada irama detak jantung, misalnya jantung berdetak terlalu lambat, alat ini akan mengirimkan sinyal dan membantu jantung kembali berdetak normal. Alat pacu jantung memiliki 1 hingga 3 kabel yang masing-masing ditempatkan di ruang jantung yang berbeda, yaitu pertama, kabel dalam alat pacu jantung satu ruang biasanya membawa denyut dari generator ke ventrikel kanan atau bilik kanan bawah jantung. Yang kedua, kabel dalam alat pacu jantung 2 ruang membawa denyut dari generator ke atrium kanan atau ruang kanan atas jantung dan ventrikel kanan. Yang ketiga, kabel dalam alat pacu jantung biventrikular membawa denyut dari generator ke atrium dan keduanya ventrikel. Selanjutnya, berbagai jenis alat pacu. Yang pertama, single chamber pacemaker menggunakan satu kabel timah dan dipasang pada serambi atau bilik jantung. Yang kedua, dual chamber pacemaker adalah menggunakan 2 kabel timah yang dipasang pada serambi dan bilik jantung. Yang ketiga ada biventricular pacemaker. Alat ini menggunakan 3 kabel yang dipasang pada serambi kanan, bilik kanan, dan dekat bilik kiri dari jantung. Selanjutnya, penyakit yang memerlukan penggunaan alat pacu jantung. Yang pertama yaitu ada bradikardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu pelan. Yang kedua ada akikardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat. Yang ketiga ada hambatan listrik jantung, yaitu kelainan yang dimana gelombang listrik yang mengatur detak jantung tidak mengalir dengan baik. Yang ketiga ada gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir ada henti jantung, yaitu kondisi di mana jantung berhenti berdetak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya itu materi keempat mengenai alat visualisasi jantung. Elektrokardiogram atau ECG atau elektrokardiogram EKG adalah alat pemeriksaan sederhana untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung. Karena itu, prosedur ini sering disebut dengan rekam jantung. Tiap kali jantung berdetak, aliran listrik akan mengalir dan memicu kontraksi otot jantung. Kontraksi otot ini menyebabkan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan EKG, aliran listrik jantung direkam oleh mesin dan hasilnya akan diperiksa untuk melihat ada tidaknya gangguan atau kerusakan jantung.
Selanjutnya yaitu fungsi elektrokardiogram. Yang pertama, mendeteksi adanya ritme jantung tidak normal, yang mana dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. Yang kedua, mendeteksi adanya kelainan jantung, seperti serangan jantung, aritmia, sumbatan arteri koroner, kerusakan otot jantung, pembesaran jantung, dan peradangan pada lapisan pelindung jantung. Yang ketiga, mendeteksi kondisi medis lain, misalnya gangguan keseimbangan elektrolit dan penyakit paru. Yang keempat, memantau proses penyembuhan setelah serangan jantung, di mana dapat melihat perkembangan penyakit jantung dan mengevaluasi efektivitas obat jantung atau alat pacu jantung. Siapa yang membutuhkan elektrokardiogram? Pemeriksaan elektrokardiogram direkomendasikan bagi pasien yang memiliki gejala gangguan jantung, berupa nyeri dada, jantung berdebar, gangguan irama jantung atau aritmia, sesak napas, pusing, badan lemas, dan cepat lelah. Selain itu, rekam jantung juga direkomendasikan bagi pasien dengan kondisi tertentu, seperti pernah mengalami serangan jantung atau masalah jantung lainnya, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, sedang mengkonsumsi obat untuk menangani penyakit jantung karena evaluasi efektivitas obat, dan terakhir mengalami gangguan keseimbangan elektrolit. Yang terakhir, prosedur pemeriksaan elektrokardiogram. Pertama, petugas medis akan meletakkan beberapa elektroda pada lengan, kaki, dan dada pasien. Yang kedua, elektroda yang terhubung ke komputer tersebut akan merekam aktivitas listrik jantung. Dan yang ketiga, aktivitas listrik jantung akan ditampilkan di layar komputer dan hasilnya dicetak pada lembaran kertas. Prosedur rekam jantung biasanya hanya berlangsung selama beberapa menit. Selama proses ini, pasien dilarang untuk menggerakkan anggota tubuh dan tidak berbicara, agar tidak mempengaruhi hasil pada aktivitas listrik jantung tersebut.